Selamat pagi. Selamat pagi semua rekan-rekan yang ada di Bali dan juga seluruh Indonesia ya. Terima kasih sudah hadir pada sesi kali ini ya. Kita gathering santai gitu ya, tapi ada yang mendalam yang nanti akan kita bagikan. Oke. Saya mau menyapa semua teman-teman dulu. Oke, teman-teman. Senang sekali ya. Senang sekali rasanya bisa ketemu lagi sama teman-teman di sini. Akhir pekan kita nggak bisa kemana-mana, PPKM, tapi kita tetap bisa berjumpa di acara Zoom kali ini. Acara ini sebenarnya sambil ngeteh, cuman ini pada ingat buat teh nggak sih semuanya? Saking semangatnya, jadi saya nggak sempat buat teh nih. Lagi sebentar saya buat teh, buat tos ya sama-sama. Nah, teman-teman, jadi pada kesempatan kali ini kita akan banyak sharing ya, santai, tapi kita sharing dari mentor kita. Saya undang jauh-jauh ya, supaya nanti mentor kita ini bisa sharing kepada kita, terutama seperti yang ada di Bali nih sebagian besar, mungkin hampir seluruhnya ya, yang part-time seperti saya. Apa nih tipsnya supaya bisa juga sukses seperti teman-teman yang full-time di bisnis ini. Bukan berarti walaupun kita part-time itu nggak bisa jalankan bisnis ini. Karena saya mengambil contoh, saya belajar dari mentor kita ini. Dan kita sekarang pun juga akan belajar sama-sama. Nah, tapi sebelum itu kita ada baiknya berdoa dulu ya. Semoga acara ini bisa berjalan lancar. Ya, izinkan saya memimpin doa agar acara ini bisa berlangsung dengan baik. Oke, mari kita menundukkan kepala sejenak. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau memberikan kami semua yang hadir di sini kesehatan dan juga waktu sehingga kita bisa berkumpul bersama untuk berbagi bersama, mendengarkan sharing dari mentor kita, sehingga nantinya sharing ini bisa kami aplikasikan dan bisa berguna bagi banyak orang, termasuk keluarga kita semua. Ya Tuhan, mohon bantulah kelancaran acara ini bisa berjalan dengan baik, dari sisi signal dan juga teman-teman kami yang belum bisa hadir karena kesibukan agar bisa juga nanti menyusul dalam sesi kali ini. Ya Tuhan, berkatilah kami semua, lindungilah kami semua sehingga selalu dalam keadaan sehat, sehingga kami bisa selalu produktif untuk bisa membantu keluarga dan juga lingkungan kita semuanya. Terima kasih ya Tuhan, amin. Oke. Nah, saat ini saya nggak sendirian, jadi nanti ada beberapa teman yang akan membantu saya. Nah, siapakah salah satunya? Nah, saya tunjukkan dulu. Ya, jadi kita sekarang acara ngeteh bareng dalam Spirit Harvest Gathering, ya, terutama dari teman-teman semua yang ada dari seluruh Indonesia. Dan pada kesempatan kali ini saya dibantu oleh rekan saya yang ganteng dari Bali ya, yaitu Bapak Gede Arimbawe. Halo pagi Arim, dok. Iya. iya. Beliau adalah seorang financial controller, certified B expert, certified smart skin advisor, Diamond Leader HDI, Explore Fund Winner dan juga Explore Fund Winner 2019 dan 2020 ya. Beliau juga seorang profesional ya, tapi juga serius menjalankan bisnis ini. Nah, itu tadi yang akan menemani saya. Dengan senang hati ditemani oleh Pak Arimbawe. Oke. Iya, jadi mungkin teman-teman juga mungkin yang baru di sini ya. Nah, tapi saya sebenarnya bingung nih, ada yang belum kenal sama Dokter Yuli nggak? Ya, tapi saya perkenalkan Saya juga. bukan Mungkin teman-teman selebgram baru atau bukan artis, Pak. Jadi mungkin ada juga yang nggak kenal ada saya, yang Pak belum Arim. kenal ya. Iya, ini saya perkenalkan partner saya pagi ini ya. Beliau adalah Dokter Desa Putu Yuli Kurniati, Master Ilmu Kesehatan Masyarakat ya. Dan beliau adalah seorang Star Diamond Leader HDI, kemudian Biskin Certified Smart Skin Advisor, pendidikan dokternya dari Fakultas Kedokteran Universitas Udayana tahun 2001 sampai 2007. Kemudian Master Kesehatan Masyarakat dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia 2010-2012. Kemudian juga Research Mentors dari Universitas New South Wales, Sydney ya, Australia tahun 2014.
kemudian juga HDI Certified Be Expert 2020, kemudian Biskin Smart Skin Advisor Advance ya 2021, Ketua Perkumpulan Promotor dan Pendidik Kesehatan Masyarakat Indonesia daerah Bali, dan juga konsultan kesehatan ibu dan anak Future for Children Foundation. Banyak sekali nih ya. Dan beliau ini seorang profesional juga. Nah, ini kita di sini sama-sama nanti belajar dengan mentor kita. Tapi sebelum saya panggil mentor kita ini, mungkin kita akan lihat dulu profil beliau ya, teman-teman, biar kita mengenal dulu apa sih aktivitas beliau. Mungkin Dr. Yuli bisa bantu share untuk videonya. Oke, sebentar ya. Jadi teman-teman ini beruntung sekali pagi ini beliau bisa menyempatkan waktu untuk bisa hadir karena kesibukan beliau sangat padat sekali ya. Jadi ini kita bisa nanti tanya jawab, teman-teman silahkan nanti kalau mau bertanya kendalanya selama menjalankan bisnis ini, silahkan nanti bertanya langsung sama beliau. Oke, itu Pak Arim, luar biasa sekali. Kita punya mentor yang luar biasa ya. Nah, jadi saya mungkin mau tampilkan dulu CV beliau. Silakan Pak Arim. Iya, teman-teman, saya bacakan profil beliau ya. Di sini beliau itu adalah seorang direktur operasional sebuah perusahaan di Myanmar. Ya, ini udah multinasional beliau ya. Udah go internasional. Kemudian General Manager International Business Development PT Propan Raya. Kemudian anggota Komisi Teknis SNI, teman-teman, yaitu Standar Nasional Indonesia di Kementerian Perindustrian. Kemudian Ketua Komisi SNI APCI, Asosiasi Produsen Cat Indonesia. Kemudian di HDI beliau juga seorang Star Crown HDI, Royalty Winner, Shareholder, dan juga pastinya Explore World Winner, teman-teman. Nah, saya ingin minjam tangan Anda, beri emoticon ya, untuk menyambut ya pembicara kita pagi ini, Koko kita yang tercinta, Koko Haryandi Talan. Silakan Kohar. Halo, senang sekali bisa bertemu dengan teman-teman di Bali, bahkan seluruh Indonesia. Tadi saya lihat juga ada yang dari Singapura. Ya, senang sekali malam ini, pagi ini kita bisa bertemu. Ya. Iya, kok ini antusias sekali teman-teman jauh-jauh bisa hadir ya, meluangkan waktu. Dan Koko juga kita appreciate sekali sudah mau meluangkan waktu di waktu liburannya ini, di weekendnya hari Minggu hari ini bisa hadir di acara gathering kita. Ya, Ko, langsung aja nih kita ngobrol-ngobrol santai aja, Ko. Ya, dari CV yang tadi saya bacakan, ya kita ketahui kesibukan Kohar itu sangat luar biasa sekali ya. Pastinya setiap bulan tuh pasti keluar masuk Indonesia, bahkan sampai ke Myanmar, kemana-mana. Nah, ini kita ingin nanya dulu, motivasinya Kohar ini. Kenapa sih masih mau jalanin bisnis HDI, bahkan sekarang sudah sampai Star Crown, itu luar biasa sekali. Padahal sudah posisi di perusahaan itu tidak main-main itu. Ya, direktur operasional, segala macam itu. Nah, ini mungkin Koko mau berbagi sama kita motivasinya, Koko. Kenapa masih mau jalanin bisnis HD? Oke, silakan, Koko. Ya, terima kasih Arim. Jadi setinggi apapun jabatan kita di perusahaan, itu tidak akan kekal. Itulah sebabnya pada waktu itu begitu saya melihat peluang bisnis HDI ini bagus, saya langsung menangkap peluang tersebut. Kenapa? Karena jabatan, posisi, semuanya itu kan akan berakhir tatkala kita pensiun. Betul tidak? Semua profesional yang pensiun ada di sini, mungkin pada waktu kita sedang antusias mengejar karir, terus naik jabatan, terus dipromosi, punya fasilitas yang bagus. Mungkin kita tidak berpikir tentang memiliki aset kita yang sesungguhnya. Tetapi satu tahap, pastilah semua orang akan berpikir, iya sampai kapan? Kita harus memikirkan, kita harus membangun aset sendiri. Nah, waktu itu saya sebetulnya punya satu pemikiran, karena keahlian saya adalah research and development, jadi saya punya peluang untuk membangun pabrik milik sendiri.
Tetapi saya melihat bahwa dibandingkan dengan punya pabrik, dengan distribusi, maka distribusi itu jauh lebih baik karena menguasai pasar. Nah, saya lihat bahwa produk HD itu produk yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Karena saya sendiri mengalami, anak saya sembuh dari asmanya, saya selama mengkonsumsi produk HD, saya jauh lebih fit, jarang sakit. Padahal dulu saya setiap bulan selalu pasti radang tenggorokan, saya pasti jatuh flu 3 hari, saya punya masalah kesehatan. Dan juga Anda tahu Ciosi tidak sesehat sekarang. Dulu dia gampang sekali pingsan karena sistem hormonal yang tidak baik, karena dia HB-nya rendah, tekanan darahnya rendah. Nah, itulah sebabnya saya melihat peluang. Karena prinsip bisnis adalah kalau kita punya produk yang bagus, dibutuhkan banyak orang, berarti kita punya peluang bisnis. Itulah sebabnya saat itu saya daripada memulai membangun pabrik cat, karena keahlian saya di bidang itu, saya memilih untuk membangun aset distribusi produk HDI. Itu keputusan saya pada waktu itu. Iya, keren sekali ya, Ko. Jadi memang mungkin kita sebagai profesional memang tidak bisa mewariskan jabatan kita nanti karena kita pensiunan ya, Ko ya. Jadi itu luar biasa sekali motivasinya dan juga dari penggunaan keluarga ya, Ko. Jadi merasakan manfaat produk, akhirnya mau juga menjalankan akhirnya mendistribusikan bisnis ini. Nah, di samping itu kok, ini luar biasa ya, alasannya atau motivasinya. Kemudian mungkin saya ingin bertanya lagi, Koko, apa atau bagaimana caranya agar Koko ini kan sibuk banget ini ya untuk jalanin kesehariannya. Fokus di bisnis ini bagaimana di HDI ini, Koko? Jadi karena di sini yang namanya kita menjalankan sebuah bisnis usaha, kita perlu fokus, betul ya, Ko? Nah, gimana caranya Koko biar bisa fokus untuk menjalankan bisnis HDI juga, di samping juga secara profesional masih kerja di perusahaan-perusahaan tersebut gitu. Silakan, Ko. Ya, karena saya memahami bahwa cara bekerja otak itu adalah one thought at a time. Sebetulnya otak kita hanya bisa fokus pada satu hal saja. Nah, itu sebabnya saya menggunakan istilah switching the channel, ya, switching the channel. Maksudnya apa? Kalau zaman sekarang mungkin Anda kalau memindah-mindahkan channel itu pakai remote. Zaman dulu saya kecil memindah televisi itu pakai manual. Intinya adalah tatkala kita putar channel tertentu, kalau zaman dulu 5 itu adalah channel Singapura, maka hanya bisa lihat fokus kepada apa yang ada di channel 5. Kalau saya putar ke 10, dia channelnya Malaysia. Tidak boleh di antara. Kalau di antara itu kabur. Begitulah sebetulnya cara kerja otak. Nah, banyak orang salah waktu dia bekerja, dia memikirkan bisnis HD. Pada waktunya di rumah mengerjakan HD, dia memikir pekerjaan di kantor. Itu akan kacau. Jadi saya menggunakan istilah pagi hari jam 8 sampai jam 5 atau jam 6 itu adalah channel 1. Channel di mana saya bekerja, saya harus fokus supaya saya berprestasi di pekerjaan profesional saya. Kecuali pada jam istirahat, jam 12 adalah jam istirahat, saya pindah ke channel 2. Channel 2 saya adalah channel mengerjakan bisnis HD. Jadi saya cepat-cepat makan 15 menit, saya ada 45 menit untuk WA, telepon, buat janji sama orang. Nanti setelah pulang kerja, mungkin jam 5, kadang-kadang jam 6, tergantung kesibukan yang ada, maka saya pindah channel 2 untuk menjalankan bisnis. Nah, begitu seharusnya supaya tajam. Pada waktu channel 2, saya tinggalkan pekerjaan di kantor. Kenapa? Karena pekerjaan itu sebetulnya masih ada, nggak akan kalau dipikirkan, dikerjakan tetap ada. Tapi saya harus switch dulu channel. Mungkin kalau besok pagi saya ada meeting penting,
Mungkin nanti malam jam 11, jam 12, saya kembali switch channel 1, memikirkan rencana untuk meeting. Jadi otak itu hanya bisa bekerja one thought at a time. Jadi kita harus fokus. Kalau tidak fokus, semuanya jadi kacau. Di kantor tidak bisa berprestasi, di HD juga tidak bisa mendapatkan hal yang optimum. Kira-kira seperti itu cara menggunakan pikiran dan otak kita switch the channel. Gitu, Rim. Iya, keren sekali ya. Jadi kita harus berbagi benar-benar fokus atau maksudnya komitmen ya, Ko ya, bahwa kalau namanya jam kerja ya kerja. Kalau di waktu luang itu kita bisa jalankan bisnis HDI. Luar biasa sekali, Koko. Ini saya banyak belajar nih hari ini. Karena kadang sering sekali juga saya seperti Koko bilang, ketika di rumah kita yang harusnya bisa fokus di HD masih mikirin tuh pekerjaan di tempat kerja. Iya, apalagi yang namanya akhir bulan ya, teman-teman yang di sini yang profesional ataupun yang kerja di sebuah perusahaan pastinya mikir nih. Kalau saya, karena saya ini orang akunting, mikir nih inventorian nih gimana, kan? Belum lagi harus close buku ya, harus tutup buku setiap bulan. Ya pastinya itu memecah konsentrasi. Jadi ini saya belajar, tapi gimana ya? Kadang saya masih bingung loh, kok. Kadang untuk benar-benar mau fokus jalanin bisnis HDI gitu ya. Gimana caranya agar Koko bisa melatih atau gimana caranya untuk membiasakan diri benar-benar mau bisa untuk komitmen bahwa itu harus dikerjakan kerjaan di pekerjaan itu di jam-jam kerja. Karena nih terus terang kalau saya sendiri itu masih sering sekali itu. Bahkan saya waktu liburan aja, saya work from home kemarin masih juga ngerjain pakai TeamViewer, ngerjain kerjaan di kantor. Kira-kira mungkin ada tips Koko selain memang channel itu apa sih tipsnya dari Koko? Gimana caranya agar benar-benar kita bisa komitmen waktu itu gimana caranya, Ko? Ya, Rim. Jadi kita kalau sibuk seringkali kita melupakan hal-hal yang penting. Jadi kita harus memprioritaskan waktu. Yang namanya time management sebetulnya adalah memprioritas hal-hal yang penting dan urgent. Ya, nanti Anda bisa dengarkan YouTube-nya ya, ada ya nanti dikenalkan. Jadi sebetulnya kita harus membuat rencana kerja harian. Artinya dari waktu yang 24 jam itu kita mengisi waktu itu dengan kegiatan yang urgent dan important. Jangan mengisi dengan hal-hal yang tidak penting. Umpamanya ya, hal-hal yang tidak penting itu tiba-tiba muncul diajak teman ini itu yang tidak penting sebetulnya. Nah, kita karena nggak punya rencana, nggak punya prioritas, akhirnya waktunya terambil. Ya, salah satu contoh yang mudah itu sebetulnya kita tahu bahwa kita orang profesional kerja jam 8 sudah harus di kantor, jam 5 baru boleh pulang. Itu adalah jam kerja. Kita komitmen, nggak berani kan kita nggak mengerjakan waktu itu untuk keluarga. Apakah anak kita nangis? Papa, ini Noni mau minta main di rumah, jangan pergi. Apakah kita bisa mengatakan kita mau main? Tidak kan? Kita beri pengertian karena ini adalah pekerjaan papa. Apakah orang tua kita minta antar pergi ke mall? Bisa kita antar begitu saja? Nggak boleh karena kita ada jadwal kerja. Nah, hal yang salah daripada kebanyakan orang di HD adalah dia tidak memprioritaskan waktu itu adalah waktu kerja, sehingga kalau anaknya dia sudah punya rencana mestinya itu sudah mau keluar prospek orang, janji ketemu orang, bantu downline, itu jadwal, itu kerja. Tapi karena anaknya menangis, dia batalkan. Karena orang tuanya minta antar ke mall, dia pikir orang tua didahulukan. Bukan berarti kita nggak memprioritas orang tua. Ada waktunya, ada jadwalnya. Tapi jadwal kerja tidak boleh diganggu. Nah, itu yang membuat kacau. Harusnya kita kan profesional, seperti halnya kita kerja, kan tidak boleh diganggu. Dan orang tua kita ngerti. Anak kita beri pengertian juga mengerti. Jadi, untuk bisa berhasil, kita perlu komitmen.
tatkala saya mengambil keputusan untuk membangun bisnis HDI sebagai bisnis yang punya aset yang suatu hari menghasilkan passive income, mula-mula masih aktif income. Tatkala kita memulai, itu masih aktif income. Artinya, tatkala kita bisa menjual eceran, kita dapat untung eceran. Tatkala kita bisa closing, orang ambil paket, kita dapat bonus 27,5%. Itu masih aktif income. Tetapi visi saya, tatkala menjalankan bisnis ini, saya melihat bahwa saya bukan aktif income untuk selamanya. Saya sedang membangun aset jaringan ribuan, puluhan ribu orang yang di dalamnya ada pelanggan karena mereka akan cocok, mereka butuh produk-produk madu, polen, propolis, produk kesehatan. Bahkan sekarang lebih luar biasa, ada produk kecantikan base skin. Dan di dalam jaringan itu akan ada banyak orang yang punya visi, melihat ini sebagai bisnis, juga menjadi partner bisnis. Dengan itulah suatu hari kita punya omset puluhan miliar, ratusan miliar, walaupun kita tidak punya gudang, tidak punya gudang pribadi maksud saya, tapi kita punya partner HDI yang 100 lebih. Apalagi sekarang platformnya online, lebih gampang. Pada waktu saya memulai, itu masih zaman offline. Sosial media belum secanggih sekarang. Prospek orang masih harus ketemu fisik. Ya, harus ketemu ya, paling telepon, tapi telepon tidak manjur, kita harus janji ketemu. Nah, pada waktu itu saja bisnis itu sudah memberikan hasil yang luar biasa. Apalagi sekarang platformnya sudah platformnya online offline, jauh lebih cepat. Itulah sebabnya kita melihat rekan-rekan kita yang baru-baru itu cuma 1 tahun, 2 tahun penghasilannya sudah puluhan dan ratusan juta. Itu hal yang luar biasa, ya. Jadi saya waktu memulai, saya punya komitmen bahwa saya harus sisihkan waktu. Kapan waktunya? Saya buat rencana kerja harian. Jam berapa adalah waktunya. Jadi jangan dibingungkan. Bagaimana kalau ada pekerjaan tugas mendadak dari bos? Yaitu namanya tiba-tiba ada pekerjaan urgent. Kapan? Kalau sekarang ya terpaksa dikerjakan. Kalau dia minta besok meeting, oh berarti besok jadwalnya. Apakah sekarang saya langsung bingung karena saya sedang mau presentasi orang? Jangan, karena sedang channel 2. Tidak boleh channel 1. Channel 1 adalah nanti malam, mungkin jam 11, mungkin jam 12. Waktu di rumah saya pindah channel 1, menyiapkan materi yang diminta bos besok untuk meeting. Atau mempersiapkan presentasi yang dibutuhkan. Jadi intinya adalah boleh saja ada tugas mendadak, tapi apakah tugas mendadak itu harus dikerjakan sekarang? Kalau harus kerjakan sekarang, berarti saya terpaksa pindah switch channel 1. Tapi kalau tidak, berarti saya tunggu. Saya fokus ke channel 2 dulu. Sampai selesai channel 2, nanti baru saya pindah channel 1. Jadi cara saya membagi waktu adalah seperti itu, Rim. Tetapi yang paling penting adalah komitmen. Kalau teman-teman hanya sekedar angan-angan, ingin punya aset. Senang ya seperti si A, si B punya aset, enak hidupnya ya. Lupa bahwa untuk mencapai itu Anda harus punya komitmen. Sama dengan komitmen Anda kerja jam 8 sampai jam 5, komitmen untuk bekerja. Sama di bisnis ini, komitmen waktu jam berapa. Jam istirahat makan digunakan, jam pulang kerja digunakan, hari Sabtu ada waktu keluarga, ada waktu untuk jalankan. Hari Minggu ada waktu keluarga, ada waktu kerjakan, ada waktu ibadah, dan lain-lain. Diatur dan stick to the plan. Gitu, Rin. Iya, keren sekali, Ciko. Harus ada komitmen, jadi harus bagi ya, mana yang urgent, important. Ya ini kayaknya teman-teman juga nanti bisa nonton lagi. Saya juga sempat nonton YouTube-nya di Spirit Harvest. Jadi Kohar sudah membagi sebuah materi yang sangat luar biasa yang judulnya Angiro's Shoes ya. Betul ya, Ko ya? Jadi di situ Kohar sudah berbagi tentang komitmen, mengatur waktu, tentang rencana kerja harian. Itu luar biasa sekali. Saya perlu nonton lagi nih. Karena ini nggak bisa kita nonton sekali 2 kali ya. Nah, ini kebetulan ada pertanyaan, mungkin sudah terjawab ya untuk Sis Justin ya.
Apa boleh di-share caranya berlatihnya, Ko? Karena di Sikon sekarang banyak sekali hal tidak terduga yang tiba-tiba terjadi. Ya, jadi Koko udah bilang tadi ya, harus switch channelnya harus pas. Kalau memang gitu apa namanya Sikonnya benar-benar harus mendesak, ya kembali ke channel 1. Betul ya, Ko? Nah, kalau memang masih bisa ditunda, kita fokus komitmen bahwa jam itu adalah untuk jalanin HD, ya. Channel 2 yang harus dijalankan. Betul gitu, Ko ya? Tolong koreksi kalau saya salah ini. Betul sekali, Rin. Jadi pada waktu awal-awal tentu kita belum terbiasa, gangguan itu sering muncul. Tatkala kita masih di jam kerja, kita tergoda untuk memikirkan HD-nya. Pada waktu kita sedang menjalankan HD, kita tergoda ya bagaimana ya besok meetingnya butuh ini, butuh itu. Nah, tergoda. Sehingga tidak fokus, samar-samar. Sesuatu yang tidak fokus, samar-samar, tidak bisa optimum. Jadi harus perintahkan. You take control to your mind. Jadi waktu seperti gangguan itu muncul, Anda harus bilang, ini channel 1, channel kerja profesional. Tidak boleh terganggu. Saya termasuk juga tatkala di jam kerja kalau ada downline atau apa telepon, saya bilang maaf saya sedang kerja, coba kamu WA dulu, nanti di jam istirahat atau jam yang senggang saya nanti balas. Ya, jangan sampai kita tidak profesional sehingga di kantor kita dicap orang yang tidak punya integritas, mencuri waktunya perusahaan menjalankan ini. Nah, boleh, kita harus punya integritas. Lalu pada waktunya kita menjalankan HD pada sore hari, malam hari, Sabtu, Minggu, juga ingat, jangan distraction dari hal-hal yang memang tidak direncanakan. Ya, kadang-kadang kan ini teman lama nih, ajak hangout sekali, bolehlah untuk sekalian prospek. Tapi kalau tiap hari hangout, itu cuma membuang waktu. Jadi itu namanya gangguan atau distraction. Harus sudah punya rencana. Iya, tapi biasanya kalau hangout sama teman-teman itu mengasihkan, benar ya. Cuma memang kita harus kembali, seperti kata Koko, harus punya komitmen, karena kita juga terbatas waktunya, betul ya, Ko ya. Oke, mungkin ada teman-teman kalau ada pertanyaan lagi silahkan ya, sambil kita chit-chat di sini. Kalau ada pertanyaan silahkan, biar bisa langsung dijawab oleh Kohar. Oke, mungkin saya dulu ya, Ko. Ini kan tadi Koko bilang kita di era digital gitu ya. Nah, terus terang aja saya ini dulu kan terbiasa juga offline. Mungkin Koko juga di awal-awal mengawali terbiasa offline ya. Gimana nih Koko caranya mensiasati yang biasanya kemarin terus terang aja follower IG saya nggak sampai 100 orang. Jadi saya terus terang nggak ngerti, sampai anak saya tak tanyain gimana caranya untuk buat IG, untuk follow orang, bahkan DM PM itu saya belajar dari anak saya. Jadi gimana nih siasatnya Koko? Saya juga pengen belajar nih. Koko bisa melakukan online saat ini ya. Karena kita terus terang kan ada PPKM segala macam, kita nggak bisa ketemu orang langsung gitu kan, nggak bisa jelasin langsung. Nah, gimana nih siasatnya Koko? Ada trik-trik dan tipsnya nggak untuk kita ini yang kolonial ini, Kok? Yang profesional yang nggak punya waktu lah, dalam artian kita biasa offline sekarang harus online itu. Gimana, Kok? Kalau Koko? Ya, Arin. Jadi modal pertama itu sebetulnya adalah kompetensi. Mau di bidang apapun, kalau kita tidak kompeten, kita tidak mungkin bisa cepat dan berhasil. Jadi pada waktu saya memulai bisnis ini pun, saya sadar saya harus belajar. Saya harus ikuti 3M. Saya ikut training. Saya pergi itu di Jakarta itu, dulu masih di Pecenongan ya. Saya berangkat, terus pulang-pulangnya bisa jam 11, jam 12 ya, sampai malam. Jadi semua orang kalau mau berhasil, termasuk di bidang HDI, harus kompeten. Kompeten dalam hal apa? Satu, pengetahuan. Karena knowledge is powerful. Kalau Anda tidak punya pengetahuan tentang produknya, manfaatnya, Anda tidak tahu pengetahuan tentang bagaimana menjalankannya, maka Anda bingung sendiri, ya kan? Tidak akan bisa maksimum. Jadi langkah pertama adalah saya belajar, kemudian saya mulai praktek. Walaupun awalnya saya punya kesulitan. Kenapa? Karena saya puluhan tahun adalah orang research.
artinya tidak bergaul dengan banyak orang. Pekerjaannya di laboratorium, pekerjaannya dengan benda mati. Jadi saya ini termasuk orang introvert yang tidak punya banyak teman, tidak pintar bergaul. Beruntung karena training-training itu menginspirasi saya, bagaimana saya dilatih dan mempraktekkan untuk berbicara dengan orang, bagaimana membuang beban takut ditolak, sebab semua manusia punya ego, suka dihargai, suka didengarkan, tidak suka ditolak. Kalau saya berbicara dari expertise saya tentang chat kepada chief engineer hotel, kepada orang-orang yang membutuhkan, mereka mendengarkan karena saya expertnya. Tapi kalau suruh saya jualan waktu awal-awal, saya ini punya beban. Kenapa? Takut ditolak. Sampai suatu hari trainer merubah paradigma saya, kita ini cuman sharing, tidak jualan. Kalau sharing sama dengan nonton bioskop, bagus filmnya, makan restoran, enak makanannya. Kita sharing, mau tidak mau pilihan orang. Begitulah saya merubah paradigma saya tidak jualan barang HD, saya sharing manfaat. Orang sakit saya sharing, kalau dulu saya batuk, saya minum propolis cepat sembuh. Saya minum polen dan madu, stamina saya jadi bagus. Saya sharing. Sejak saat itulah saya terlatih untuk berbicara dengan orang. Sehingga hari ini saya kalau di pesawat saya pasti prospek orang di kiri di kanan saya. Di restoran pun kalau di meja sebelah tidak ada makanan belum keluar, dia belum makan, saya pasti belajar nyapa. Oh, sering makan di sini ya. Apa yang enak? Ya, jawabannya terserah, dia bilang baru pertama kali atau saya sering makan di sini. Saya just make connection, ya, memulai pembicaraan supaya bisa koneksi, bisa memprospek gitu ya, dimanapun, termasuk pada saat ketemu klien, termasuk supplier dan lain-lain, di mana tatkala kita sudah selesai bicara tentang bisnis, biasanya kan orang pasti tanya soal kehidupan pribadi, umur berapa sekarang, ya, gimana keadaan Surabaya atau lain-lainnya. Nah, saat itulah karena sama-sama berbicara tentang kehidupan, maka sayalah kesempatan untuk bisa sharing. Ya, saya bilang saya bersyukur sejak saya rutin tiap pagi minum madu, polen, propolis, stamina saya bagus, saya jarang sakit. Nah, dia pasti tanya beli di mana. Saya langsung mengatakan, oh nanti saya kirimkan aja, minta alamatnya, ya nanti by transfer saja. Begitulah saya memulainya. Saya tidak menempatkan diri sebagai seorang yang menjual, tapi sebagai pemakai. Begitulah saya memulai. Tetapi bercerita ya kok ya. Betul. Tetapi kadang-kadang setelah bisa koneksi di pesawat, saya kadang-kadang sengaja memancing tentang kebutuhan bisnis. Apakah dia punya kebutuhan? Di situ saya kadang-kadang dapat orang juga yang punya kebutuhan bisnis gitu. Baik dia dokter, baik dia itu profesional, saya masuknya lewat situ. Karena saya belajar dari buku tentang psychology of selling. Selling apa? Sebenarnya selling ide. Bukan selling produk saja, tapi selling ide membangun bisnis itu termasuk. Tapi caranya bagaimana? Harus melalui 4 step, yaitu koneksi dulu berhubungan, kemudian kita harus tahu kebutuhan, baru kita masuk solusi untuk kebutuhan dia, baru kita closing. Seperti itu. Jadi saya bersyukur hari ini saya sudah sudah berubah sehingga step pertama kesulitan tentang menjalankan bisnis ini adalah berbicara sama orang sudah teratasi karena latihan, karena training. Seperti itu, Rin. Iya, jadi penting sekali kita ikut training ya kembali Goya untuk melatih kita untuk bisa lebih lancar, lebih pede, ya, lebih yakin untuk meyakinkan orang. Tapi kok mungkin ini ya kita bicara era digital, ya kembali ini kan nggak bisa ketemu orang. Kalau Koko bilang kan oke, kita ketemu di pesawat, kita ketemu di restoran. Nah kalau sekarang ini era digital, nah ini Koko pasti punya tips nih, gimana caranya untuk kita melakukan secara online gitu ya Ko ya. Karena selain Zoom, ya kita Zoom ini saat ini mungkin Koko karena kan terus terang ya
pasti perlu belajar lagi nih. Ya, karena untuk online, nah seperti saya bilang tadi, saya belajar lagi sama anak saya terus terang aja untuk buka IG, untuk bisa buat story segala macam. Nah itu benar-benar buta saya gitu. Ya mungkin Koko punya tips biar mempermudah kita ya untuk bisa benar-benar memanfaatkan era digital ini, Ko. Ya, betul sekali, Rin. Jadi saya termasuk bukan milenial yang terbiasa untuk main Facebook, Instagram, dan lain-lain. Tetapi karena ini zamannya sudah sosmed, saya belajar juga. Belajar ikut training, oh seperti gini cara kerjanya. Supaya saya punya pengetahuan. Walaupun dalam prakteknya saya tidak bisa melakukan. Tetapi saya bisa bayar admin. Nah, di sini kita harus cerdas. Kalau kita tidak ada waktu untuk melakukannya, maka kita harus investasi. Saya bayar admin, biar mereka yang mengerjakan karena mereka anak-anak milenial. Kita tinggal memberikan arahan-arahan, mereka yang melakukan. Kan tidak beda dengan kita punya bisnis konvensional. Kita harus punya biaya promo, kita harus punya fasilitas ini dan itu. Toh juga investasi. Ya. Kalau konvensional, umpamanya kita buka satu toko, walaupun barang kita bagus, laris, ya bagus nih. Kita berpikir mau buka 10 toko, 20 toko. Masalahnya adalah modal untuk membuka 10-20 toko. Tapi enaknya bisnis high desert ini, kita mau buka 1000 toko, 100 toko, itu tidak perlu mengeluarkan uang. Tapi kita perlu memprospek orang, baik itu orang yang kita kenal, baik orang yang kita tidak kenal, lewat sosmed, lewat offline, lewat apapun. Akhirnya mereka itu menjadi network kita. Akhirnya ketemulah partner-partner, itu sama dengan toko-toko kita, cabang-cabang kita. Nah, masalahnya adalah kalau Anda punya waktu, saya lihat juga di jaringan saya ada loh yang kolonial, ya. Tapi karena dia punya waktu, mungkin ibu rumah tangga, toh masih ada waktu, dia belajar dan berkembang. Dia sudah bisa main sosmed. Tetapi karena saya masih bekerja, saya nggak ada waktu, saya nggak bisa, maka saya harus bayar admin saja. Ya, pakai admin. Bayar. Jadi bayar orang untuk mengerjakan di media sosialnya gitu ya, Ko ya? Betul, betul. Jadi Iya. untuk Anda profesional, memang pada waktu tahap awal ada bagian-bagian yang tidak bisa didelegasikan. Contohnya pengetahuan. Anda harus training, mendengarkan YouTube, belajar supaya pengetahuannya di otak Anda. Setelah itu Anda punya pengetahuan dan beberapa dasar-dasar praktek Anda juga harus praktek. Seperti halnya Anda prospek orang baik offline di mana Anda ketemu orang maupun online. Jadi sekarang yang bisa saya lakukan paling apa? Saya post share flyer atau informasi-informasi kepada broadcast list, prospek, kenalan dan lain-lain. Itu hal-hal yang bisa saya kerjakan. Tapi Instastory lah dan lain-lain lah yang lebih kepada hal-hal yang saya tidak familiar dan tidak waktu, itu biarlah admin yang mengerjakan. Jadi saya mengerjakan bagian-bagian yang masih bisa lah di WA, di Telegram, hal-hal yang masih bisa digunakan, saya gunakan sosmednya. Hal-hal yang saya tidak bisa gunakan, biarlah admin yang mengerjakan. Ya. Ahlinya, ya. Dengan hasil yang semakin besar, itu kan sebagian kecil sajalah kita investasikan. Gitu. Amin. Ya, Ko, ini ada pertanyaan dari Deborah ya. Oke, selamat pagi Kohar. Izin bertanya. Ini masih hubungan dengan online tadi, Ko. Apa tips dan cara untuk mengetahui kebutuhan orang lain lewat online dengan orang-orang yang baru dikenal di dunia medsos, Ko? Ya, gimana caranya mengetahui kebutuhan orang lain lewat online gitu, Ko? Mungkin ada tips. Prinsipnya sebetulnya sama. Apakah itu offline dan online? Saya mulai dengan offline. Karena manusia itu berkembangannya kan dari bertemu, akhirnya sekarang menjadi virtual. Saya kasih contoh kalau kita offline. Tatkala kita ketemu orang,
Nomor satu, walaupun kita tidak kenal dia, seperti saya ketemu di pesawat begitu, pertama adalah menyapa supaya connect. Contohnya saya selalu tanya, tinggal di Surabaya atau Jakarta? Kan pasti, karena pesawatnya dari Surabaya ke Jakarta atau Jakarta ke Surabaya. Setelah itu saya pasti menyapa pekerjaannya di bidang apa. Pasti dia tanya balik. Itu namanya langkah pertama, connection. Sudah nyambung dulu. Sudah nyambung. Nomor dua, untuk mengetahui kebutuhan atau masalah hot button orang, itu lewat pertanyaan. Contohnya, saya kalau sedang mau menggali partner bisnis, saya selalu bertanya, kalau saya ketemu dokter di pesawat, saya tanya, dok, selain praktek sudah sekian lama, tidak punya keinginan, tak punya bisnis sendiri. Nah, dari pengalaman, ada yang mengatakan, saya tidak terpikirkan karena saya sangat sibuk. Oke, saya tahu berarti dia belum terpikirkan untuk bisnis. Tetapi ada yang berpikir, iya, saya berpikir ingin punya klinik yang kerjasama dengan banyak dokter, begini dan begitu. Nah, pasti dia tanya balik saya, kalau Pak Haryandi gimana? Saya mengatakan keahlian saya adalah di bidang chat. Saya punya waktu itu ya, ingin punya pabrik sendiri daripada kerja sama orang. Tapi setelah saya amati, antara manufacturer dan distribution, jauh lebih bagus distribusi. Karena distribusi itu dia menguasai pasar, bahkan bisa mendikte pabrik loh. Lebih powerful daripada pabrik. Pabrik bisa produksi, tapi kalau tidak bisa menjual, kan juga nggak bisa. Justru orang yang menguasai pasar lah yang mendikte, saya butuh sekian, saya mau harga sekian. Jadi yang menguasai pasar. Jadi saya sharing bahwa saya sekarang bergerak di bidang distribusi. Pasti dia tanya lagi, di bidang apa? Saya bilang makanan kesehatan. Ada yang mengatakan HD ya, ada yang juga belum tahu. Tatkala dia bilang HD, saya tetap semangat. Awal-awal kalau orang bilang HD, seperti seperti malu ketahuan gitu. Dulu gitu ya, nggak pengalaman, minder gitu. Kalau sekarang sudah terbiasa, langsung semangat. Tahu HD ya? Tahu dari mana? Nah, ada yang bilang, oh ini sedang viral lah, begini dan begitu. Ada yang bilang, oh saya sudah konsumsi dulu, tapi nggak tahu sekarang beli di mana. Nah, itu kan peluang semuanya. Nah, saya cerita ada satu dokter waktu itu Semarang. Jadi dia bilang, teman saya ini dokter anestesia. Kalau setiap dokter yang operasi urolog, operasi saluran kencing, dia sudah menjalankan HD, peringkatnya mungkin sudah cukup tinggi, selalu jalan-jalan ke luar negeri. Nah, terus saya berarti tahu dia punya kebutuhan. Maka saya ceritakanlah kekuatannya distribusi. Kenapa? Karena produknya bagus, banyak orang butuh, termasuk pengalaman saya. Nah, artinya apa? Dari langkah satu, koneksi, lari ke pertanyaan-pertanyaan. Jadi kalau ditanya bagaimana cara menggali supaya tahu kebutuhan orang, lewat bertanya. Sekarang kalau online bagaimana? Online juga serupa. Lewat chatting, seolah-olah chatting dulu, atau seolah-olah flyer atau ada informasi produk dulu, baru kan menyapa. Kan ada yang tidak menyapa. Jadi langkah pertama, memberi informasi seolah-olah cuma iklan. Ada yang nyaut, ada yang nggak nyaut. Tugas kita adalah PM atau DM supaya bisa koneksi. Kalau dia sudah menjawab, oh produk ini ya, atau dia apapun, berarti kita sudah mulai connect. Anaknya, kalau dia tanya soal produk anak, berarti kita nyautnya di situ. Itu sebagai langkah serupa dengan saya, koneksi dulu. Setelah koneksi, Anda tanyanya sama, lewat chat tapi kan, lewat chat. Tentang hal-hal yang kamu mau gali. Saya kadang-kadang juga menggali orang adalah, waduh sering terbang setiap minggu kayak gini, pasti capek. Bapak minum vitamin apa? Itu sebenarnya menggali untuk mengetahui dia itu sadar kesehatan atau tidak. Jawabannya macam-macam. Ada yang bilang saya minum vitamin ini atau itu. Ada yang bilang bingung ya banyak sekali. Ada yang bilang saya tidak mau minum suplemen. Saya cuma makan buah, makan sayur, itu udah cukup untuk vitamin. Apapun jawabannya, saya tidak boleh berlawanan dengan dia. Saya harus di pihaknya. Saya mengatakan sama Pak. Dulu saya seperti Bapak. Ngapain sih keluar uang minum suplemen-suplemen? Makan saja sayur, buah kan cukup. Tapi pengalaman saya masih tetap capek dan gampang flu, sering radang tenggorokan.
Ternyata saya bilang, setelah saya ketemu teman saya S2 di bagian nutrisi, dia bilang, jangan berharap bahwa kamu bisa mencerna dengan baik kalau usiamu sudah 40 tahun. Karena enzim pencernaanmu sudah tidak bekerja seperti waktu kamu masih muda. Itulah sebabnya kamu butuh suplemen untuk membantu. Nah, saya bilang, saya bersyukur. Sejak itulah saya konsumsi produk HDI, madu, polen, karena itu nutrisi alami yang langsung 15 menit sudah berada di edaran darah. Itulah sebabnya saya jarang sakit sekarang. Sudah puluhan tahun saya jauh lebih sehat. Itu sebetulnya saya sedang men-switching pengertian tidak butuh menjadi butuh. Ya, tidak urgent jadi urgent. Itu switching. Nah, ada yang jawab, beli di mana? Nah, itu berarti sudah butuh. Saya tinggal closing. Closing saya adalah, oke, saya minta alamatnya, nanti saya kirim, bisa transfer saja. Istri saya selalu beli kok itu. Jadi saya menempatkan diri sebagai pemakai. Dari awal nyapa supaya koneksi, dari pertanyaan untuk tahu kebutuhan, lalu nomor 3 saya kasih solusi, lalu saya closing langsung. Ya, kalau dulu saya nggak ngerti teknik ini, saya udah cerita panjang lebar tentang HD, lalu dia diam-diam, saya juga diam-diam. Kalau ada butuh hubungi saya ya. Itu kebodohan yang paling tidak masuk akal. Tidak mungkin dia akan hubungi Anda. Jadi Anda harus yang mengambil keputusan. Kalau dia diam terus, saya harus mengatakan kira-kira apa yang tidak jelas, Pak? Madu itu bagus untuk memperbaiki pencernaan. Polen itu sumber-sumber amino itu bagus. Jadi Bapak mau coba yang polen dan madu sekalian? Atau mau coba madu dulu? Saya kasih dia pilihan dulu. Kadang-kadang orang yang diam itu akhirnya bilang, saya coba madu dulu deh. Ada yang bilang, saya coba dua-duanya. Oh, sesuatu yang luar biasa. Kalau kita diam saja, dia diam saja kan tidak terjadi apa-apa. Jadi kita yang harus ambil inisiatif. Dari mana saya punya pengalaman itu? Dari training, baca buku, dan praktek. Kalau tidak, saya juga nggak ngerti. Awal-awal saya habis banyak waktu. Ketemu di pesawat, cerita sudah 1 jam penerbangan, tidak ada hasil. Karena nggak ngerti teknik closing. Oke, jadi menjawab pertanyaan tadi, bagaimana mengetahui kebutuhan orang lewat online. Yaitu lewat chat, lewat bertanya. Tapi jangan lupa, yang pertama harus koneksi dulu ya. Jangan loncat. Saya punya madu yang bagus. Itu loncat. So what gitu loh. Kecap selalu nomor 1. Nggak boleh loncat. Harus connect dulu. Walaupun online, connect dulu. Nyapa-nyapa. Dia nyaut. Nyapa-nyapa. Baru nomor 2-nya menggali. Menggali itu bertanya. Bertanya untuk mengetahui kebutuhan atau masalah. Kadang-kadang harus dipancing. Gimana anaknya makannya normal. Oh, anakku susah makan. Ketemulah masalahnya. Apa kesibukannya? Kalau dia profesional, di sela-sela kesibukan apa? Itu menggali kebutuhan. Menggali supaya tahu dia ada kebutuhan untuk reseller nggak. Di zaman sekarang jadi reseller gampang ya. Saya senang sekali di HDS itu offline online. Itu memberi suatu gambaran apakah dia butuh. Kalau dia ternyata oh ya bagus ya produknya, berarti tahu bahwa dia ada kebutuhan. Digali dengan cara begitu. Jadi pengalaman saya, tatkala saya mempraktekkan 4 langkah itu untuk menggali apakah kebutuhan atau kebutuhan produk atau kebutuhan bisnis, saya menemukan jawabannya. Saya kasih solusi. Jadi yang luar biasa adalah dokter yang tadi yang Semarang, dia mengatakan hari ini walaupun baru pertama kali ketemu Pak Haryandi, saya baru terbuka untuk multi-level marketing. Karena selama ini orang tawarin MW, KNC lah, CNI lah, macam-macam. Termasuk HDI loh. Saya ditawarin oleh teman dokter loh, sejabat loh. Dia sudah belasan tahun loh sebagai dokter sesioner itu. Tapi dia tidak tertarik. Kenapa? Karena mungkin teman dokter itu menawarkan produk. Dia mungkin merasa nggak butuh. Tapi saya menawarkan peluang bisnis. Dan dia butuh. Dia langsung bilang, kita janjian ketemu sama istri saya. Karena kayaknya dia lebih cocok. Seringkali
ada banyak suami-suami yang mengatakan bisnis ini cocok untuk istri. Nggak apa-apa, mulai dengan istri juga oke, mulai dengan suami juga oke. Nggak, pokoknya terima saja. Begitulah ceritanya dia bergabung, dan lucunya dia telepon kepada temannya dokter, saya sudah bergabung. Saya bergabung dengan Pak Haryandi. Oh ya, selamatlah. Pak Haryandi memang juga leader, karena kita sesama leader kan juga begitu. Begitulah pengalamannya, jadi mau offline, mau online, bisa diterapkan. Bedanya cuma medianya. Dulu lebih sulit karena saya dalam waktu 1 jam paling bisa ketemu, batas waktu saya 1 jam 2 jam hanya bisa ketemu 1 orang mungkin. Sekarang Anda tak terbatas, chatting DM PN bisa jam 12 malam. Sharekan informasi tengah malam, Anda sudah tidur, orang lain sedang membaca. Jadi ini luar biasa kenapa saya melihat bahwa peluang bisnis sekarang ini jauh lebih besar daripada waktu belasan tahun waktu saya memulai. Jadi terus terang, waktu memulai itu dulu saya yang memulai. Kenapa? Karena saya yang punya visi, saya ingin punya aset, saya ingin membangun aset. Saya yakinkan Ciyoshi untuk menjalankan. Dia masih belum tertarik karena dia punya bisnis konvensional sendiri, tapi sudah pusing tuh. Nah, akhirnya pelan-pelan dia ikuti, dan sekarang falling in love. Dia jatuh cinta dengan bisnis ini. Ya, begitu ceritanya. Keren sekali ya, Ko ya. Jadi sebenarnya Koko lah yang menginisiasi sebenarnya Ciyoshi ya, sampai sekarang beliau bisa falling in love ya sama HDI dan punya jaringan sangat luar biasa. Nah, ini juga ada pertanyaan nih sama Dr. Yuli nih, nanya nih, Ko. Kebetulan nih ada hubungannya dengan suami istri nih. Future apa ya? Apa masa depan yang Koko lihat dari bisnis ini? Kok seorang profesional seperti Koko mau menjalankan bisnis ini, mana bisa keren ya, bisa kolaborasi dengan istri gitu katanya. Mungkin apa yang bisa Koko lihat nih dari bisnis ini ya? Ya, jawaban yang lebih detail itu akan ada di tanggal berapa ya? Kita punya sudah planning tentang suami istri yang akan berbicara. Saya dan Ciyoshi yang akan berbicara dari sisi suami istri menjalankan bisnis ini. Bagaimana partnership-nya, bagaimana dukungannya, bagaimana kerennya. Ya, tetapi intinya adalah tanggal 10 atau tanggal berapa ya? Oh, 1 Agustus. Yes, 1 Agustus. Jangan ketinggalan. Cepat tanya upline Anda, cari di broadcast. Tanggal 1 itu khusus berbicara saya dan Ciyoshi duet tentang membangun bisnis ini suami istri. Ya, itu yang saya akan jawab secara detail. Tetapi sebagai gambaran awal bahwa saya melihat bahwa saya tidak bisa mengandalkan hanya profesi saya saja. Karena saya sudah bilang namanya jabatan itu ada masanya sampai pensiun. Tapi saya mulai sadar bahwa saya harus punya aset. Karena aset itulah yang bisa menjamin kehidupan kita yang lebih aman. Karena itu bentuknya passive income. Dan saya melihat bisnis ini jauh lebih bagus daripada saya membangun pabrik. Kenapa? Karena produknya, karena selalu prinsip dari suatu bisnis adalah apakah produk yang kamu mau distribusi dan jual itu dibutuhkan orang. Yang namanya madu, pollen, propolis, royal jelly, bahkan sekarang basecamp. Itu adalah produk dikatakan oleh buku-buku bisnis masa kini dan masa depan, apalagi sekarang pandemi. Dulu aja belum pandemik aja saya sudah bisa melihat bahwa produk HD itu produk kesehatan yang dibutuhkan orang 10 tahun, 20 tahun, 100 tahun. Buktinya madu itu ribuan tahun tetap menjadi kebutuhan. Jadi dulu belum pandemik aja saya sudah melihat ini produk yang dibutuhkan banyak orang. Berarti ini ada peluang yang bagus. Masalahnya adalah saya membangunnya dengan cara apa? Sebagai toko satu saja yang tidak bisa bebas, saya nggak mau. Saya maunya adalah saya punya jaringan bisnis yang tak terbatas ribuan, puluhan ribu toko, di mana masing-masing dikelola oleh ownernya sendiri-sendiri, tapi saya dapat passive income 5%. Bahkan saya bisa menjadi shareholder, itu tambahan lagi. Shareholder itu sekarang omset HDI begitu besar, dividennya itu tiap tahun itu besar.
ya, lumayan besar gitu. Dan omong-omong, setelah sekian tahun saya tekunin, ingat bahwa tekunin, kompetensi dibangun, you must have a kompetensi dan konsisten menjalankan, akhirnya terbentuklah aset. Sekarang hari ini aset yang mengalir, passive income itu jauh lebih besar dari gaji saya sebagai operation director, sebagai profesional yang kerja sudah 35 tahun. Walaupun sebetulnya saya udah pensiun, tapi saya terus diperpanjang, saya dibutuh tenaganya, saya masih diperpanjang. Tetapi luar biasanya adalah asetnya sudah melampaui aset passive income yang bulanan. Belum lagi setahun masih banyak lagi, ada dividen, ada penghasilan royalti, ada penghasilan lain-lain, jalan-jalan luar negeri. Itu hal yang luar biasa dari bisnis ini. Nah, itu pada waktu dulu belasan tahun masih sangat konvensional dalam arti kata cara membangunnya harus offline, ketemu orang, lebih lambat. Hari ini Anda beruntung. Untuk teman-teman yang baru tertarik bisnis ini, Anda tepat waktunya karena ini zamannya digital, Anda bisa memanfaatkan waktu lebih tak terbatas. Itulah sebabnya apa yang kami dulu capai perlu 10 tahun begitu, mereka sekarang capainya di 1 tahun, 2 tahun. Sudah mencapai apa yang dulu kami kerjakan 10 tahun gitu. Kenapa? Karena kendaraannya lebih cepat menggunakan sosial media. Memprospek orangnya lebih cepat, DM/PM apa broadcast jauh lebih cepat, tidak dibatasi negara dan waktu, jauh lebih cepat. Itulah sebabnya saya nggak boleh ketinggalan. Saya juga hire admin berapa orang, bukan 1, lebih ya, 3-4 orang gitu, untuk mempercepat bisnis saya, ya, supaya menolong saya. Nah, kalau Anda bagaimana? Anda lihat-lihat keadaan. Kalau Anda baru mulai, ya Anda yang melatih diri Anda menguasai kompetensi atau skillnya, praktek-prakteknya dulu. Nanti kalau jaringan sudah lumayan bonusnya, jangan takut investasi admin. Untuk mempercepat, karena Anda hanya punya waktu 24 jam. Terutama Anda yang profesional. Anda masih bekerja, pasti tidak cukup waktu. Bayarlah admin. Tidak terlalu mahal kok. Pasti mempercepat bisnis Anda. Gitu, Rim. Oke, keren sekali nih Koko nih. Ya, bagi teman-teman yang profesional, ini bukan hanya profesional ya. Jadi teman-teman yang mahasiswa juga yang waktunya terbatas, dari dalam artian sudah diplot nih jam sekolah, jam kuliahnya jam sekian sampai jam sekian. Jadi itu kondisinya sama ya Ko ya. Jadi tetap harus punya channel 1, channel 2 gitu ya Ko ya. Channel 1, channel 2-nya tuh harus tegas ya. Kita harus punya komitmen di situ, bisa membedakan waktunya kapan ini. Channel 1, channel 2-nya yang mana yang kita switch ya. Kemudian ada 4 langkah ini yang benar-benar yang saya dapat dapat ilmunya ini. Ada koneksi ya, kita harus berkonek dulu. Mungkin kalau kita bilang ice breaking ya. Jadi kita harus bangun hubungan dulu. Kemudian tahu hot button-nya. Hot button-nya itu apa, kebutuhannya seperti apa. Setelah itu baru kita kasih solusi dan tentunya harus segera di closing. Nah, ini keren sekali ilmunya Ko. Nah, mungkin ada pertanyaan lagi teman-teman? Saya lihat di chat, Arin, saya lihat di chat ada Ernie. Ernie ya. Okay. Ernie bertanya, bagaimana kalau kita dijawab mereka sudah konsumsi madu kampung, madu kampung lah intinya begitu ya. Tradisional, madu nah, gitu ya. Jadi gini, kita selalu harus menjadi orang yang happy. Itu sebabnya saya selalu bilang sama teman-teman, be happy all the time be happy. Karena hanya orang yang gembira, bahagia itulah magnet terhadap orang yang kita temui, baik kenal tidak kenal, dia suka berbicara dengan kita, dia suka koneksi dengan kita. Jangan menjadi orang yang cemberut, jangan menjadi orang yang egois gitu ya. Selalu tersenyum dan gembira. Jadi kalau dia bilang, "Oh, saya sudah konsumsi sis, saya minum madu hutan." "Oh, sudah minum madu, bagus ya." Kamu mungkin harus coba madu New Zealand ini yang punya kualitas bagus sekali karena dia di 4 musim, kadar air yang lebih rendah. Jadi dia vitamin dan mineralnya lebih tinggi dan tidak mengalami fermentasi. Kalau di Asia
itu kadar airnya tinggi, kalau simpan lama bisa terjadi fermentasi jadi alkohol. Sis harus coba. Jadi penekanannya, sis harus coba, tapi senyum. Walaupun per telepon atau per WA, ataupun voice note, suaranya akan menjadi renyah dan enak kalau kita senyum. Walaupun dia nggak melihat muka. Jangan bilang, sis harus coba. Itu judes, tidak menyenangkan. Harus antusias ya, Ko ya. Coba. Kan kata-katanya harus juga, tapi beda nadanya. Sis harus coba. Saya sudah membuktikan tatkala saya mengkonsumsi produk ini memang beda. Saya sudah tinggalkan madu lokal. Jadi apa? Antusias yang menularkan semangat. Walaupun kata-kata harus, tetapi dengan nada senyum dan gembira, itu enak didengar. Kan sama. Sis harus mencoba. Seolah-olah satu perintah. Tapi perintahnya beda dengan sis harus coba. Wah, itu nggak menyenangkan. Sis harus coba. Saya sudah membuktikan beda banget. Ini bagus untuk pencernaan saya. Lancar sekarang pencernaan saya. Itu cara-cara untuk meneruskan. Jadi jangan, sudah saya pakai madu hutan. Ya sudah. Kalau habis nanti cari saya ya. Loh, itu orang putus asa gitu. Saya kalau training offline dulu saya sering bilang sama teman-teman gini. Ada kucing, ada anjing yang suka deket-deket di kaki kita. Kadang-kadang kita nggak suka, kita bilang usir. Ada anjing yang ekornya langsung turun, pergi. Ada yang dia tetap goyang-goyang ekor, dia tetap masih deket-deket walaupun tidak di kaki kita. Dia masih cari perhatian. Dia artinya pede gitu loh. Tapi anjing yang ekornya turun, itu seperti orang yang nggak ada pedenya. Langsung keok gitu. Nah, kita harus belajar seperti itu. Gembira walaupun dia tolak. Aku nggak suka itu minum suplemen-suplemen. Apa itu barang multi level mahal-mahal. Apapun keberatan dia, jangan terpengaruh emosinya. Tetap senyum gembira. Seperti tadi ekornya tetap bergoyang-goyang. Sambil cari apa caranya masuk. Ya, oh, ya, dengarkan dia dulu. Dengarkan dia dulu. Setelah itu baru masuk. Sama sis, dulu aku juga nggak suka multi level. Saya pikir mereka cari untung besar. Ternyata saya bandingkan ya, pollen dengan yang ada di mall, yang di Guardian, yang import pollen. Ternyata enggak loh, di sana lebih mahal. Saya bersyukur sejak saya konsumsi pollen energinya HD, saya jauh lebih fit. Sis harus coba. Nah, selalu begitu closingnya. Sis harus coba. Mau coba dengan yang anak honey bee pollen, sekalian dengan madunya. Jangan kasih pilihan mau dan tidak. Kasih kalimat tertutup, pertanyaan tertutup. Mau madu dan pollen atau honey bee pollen dulu. Pilihannya hanya boleh itu. Gitu. Jadi pilihannya iya dan iya gitu ya, Ko ya. Mau yang ini atau yang ini kan gitu. Iya, ini ada lagi pertanyaan lagi satu ya, Jako ya. Mungkin ini yang terakhir ya teman-teman, karena waktu juga dari Hemi. Ko mau tanya, pernah nggak sih Kohar merasa down waktu menjalankan bisnis? Terus bagaimana tips dari Kohar agar kita bersemangat kembali, Koko? Silakan, Ko. Ya, menjalankan apapun, termasuk kita bekerja sebagai profesional, pasti ada masa-masa yang sulit di mana kita merasa down. Apa yang bisa memotivasi kita? Kalau saya ikut training-training ya, sebetulnya external motivation itu kadarnya cuma sekian persen. Yang lebih penting adalah internal motivation. Kalau kita punya internal motivation, itu sebetulnya bensin yang terus bisa mengantarkan kita pada impian kita. Jadi tatkala kita punya impian, keinginan yang kuat, kita tidak gampang menyerah. Kita akan cari jalan keluar. Saya dengar teman-teman ini, waduh, waktu ada promo HD kita enak, gampang jualan itu promo madu gini-gini, promo elik. Sekarang aduh barang kosong, aku susah jualan, mereka frustrasi.
Ini namanya pola pikir orang bukan business owner. Business owner, otak orang dagang tidak begitu. Coba tanya orang yang punya toko. Kalau merek ini sedang kosong, tidak ada barang, apa yang dia lakukan? Dia tawarin kepada pelanggannya barang merek C dan D yang ada. Sama. Kalau madu sedang inden, dia tidak bisa nunggu. Kita bilang pollen, honeybee pollen untuk anak. Itu mengandung asam amino. Itu sangat bagus untuk stamina. Jadi sementara tidak ada madu, minumnya ya pollen, honeybee pollen anak-anak. Sementara sulit mendapatkan propolis, minumlah propolis tablet karena bahan bakunya sama. Jadi otaknya harus tidak boleh down karena aduh susah ya sekarang barangnya kosong terus, aku males lah, aku mau jalankan bisnis lain. Jalankan bisnis lain. Sampai kapan kamu pindah-pindah? Orang tidak percaya pada Anda. Tadi bilang HD bagus, sekarang kok jual merek lain. Orang tidak percaya pada Anda. Jadi Anda harus punya keyakinan bahwa HDI ini di Indonesia sudah 30 tahun. Bahkan produk madu pollen di Amerika itu sudah lebih, posisi pollen company mungkin 60 tahun. Itu adalah produk yang tetap dibutuhkan orang dan peluang bisnisnya sangat bagus, apalagi perusahaan sekarang sangat sangat mendukung kita loh dengan promo-promo belanja 300 poin aja dapat hadiah, kita bisa gunakan itu sebagai promo untuk konsumen. Oh dia 6 kali dapat hadiah, 3 kali dapat hadiah, ini semuanya support perusahaan yang luar biasa. Jadi lihat fokus pada solusi, jangan melihat masalah. Kalau awal-awal dulu masalah saya apa? Masalah saya adalah kenapa ya saya bicara dengan banyak orang tidak mau mencoba, banyak orang tidak mau beli, banyak orang tidak mau aktif. Ya, rasanya kok sulit. Itu wajar. Kenapa? Karena saya belum punya cukup pengetahuan untuk bisa switching otaknya orang dari tidak butuh jadi butuh, dari tidak urgent jadi urgent. Tetapi setelah saya ikut training, saya dapat banyak inspirasi. Setelah mendengarkan cerita-cerita Crossline dan teman-teman lain, saya dapat inspirasi. Pengalaman dia bisa saya gunakan juga ya. Jadi dari training, dari pengalaman orang lain, dan dari praktek, itu sebetulnya meningkatkan kompetensi kita. Sehingga kita tidak gampang down. Ya. Jadi cepat untuk bangkit kembali. Mungkin sempat tapi segera sadar. Tidak lama-lama. Kenapa? Buang waktu. Toh yang kita bangun ini adalah aset yang akan membuat suatu hari kita bebas finansial karena penghasilan 5% itu akan menghasilkan sesuatu yang terus-menerus, dan kebahagiaannya adalah tatkala kita bisa menolong banyak orang menikmati kesehatannya, mendengarkan pengalaman orang-orang dia terima kasih, sekarang saya tidak lagi sakit seperti ini dan itu, saya sekarang sedang bahagia sekali, saya punya income bertambah, apalagi bisa mengajak banyak-banyak orang jalan-jalan ke luar negeri. Itu adalah salah satu impian saya, mengajak banyak teman-teman di bisnis ini untuk jalan-jalan luar negeri, menikmati hal-hal baru yang mungkin Anda belum pernah alami. Gitu. Jadi kalau saya ke luar negeri sudah banyak. Ke luar negeri dengan keluarga sudah banyak. Dan impian saya adalah membawa Anda semuanya untuk bisa sama-sama menikmati jalan-jalan luar negeri. Itu. Amin ya Ko ya. Iya Ko. Jadi saya rangkum ya di sini teman-teman, pertanyaannya luar biasa ini Hemi ya. Jadi yang saya tangkap di sini, yang pertama adalah keyakinan, betul ya Ko ya. Kita harus yakin sama produknya, sama perusahaannya, sama sistem bisnisnya. Jadi teman-teman kalau sudah punya keyakinan, yang tadi dibilang Kohar, jadi kita akan cepat kembali lagi bersemangat. Ya, apalagi sudah ikutin training segala macam. Kalau yang merasa down pasti. Cuma jangan lama-lama kata Kohar. Jangan lama-lama. Ayo ikutin trainingnya, buat lingkungan ya. Kalau saya pikir cari teman-teman yang antusias ya, ikutin Zoom meeting seperti ini ya. Jadi kita bisa
ketemu teman-teman yang sudah berhasil ya, mentor-mentor kita. Jadi kita bisa belajar di sini. Jadi kita punya lingkungan yang positif itu membuat kita akan semakin bersemangat kembali. Dan juga dengan keyakinan-keyakinan kita, apalagi tadi sudah sebutkan, dengan produknya, dengan semua support sistemnya, dengan training-trainingnya, itu semua sudah terjawab pertanyaan-pertanyaan kita, dan itu akan mengembalikan semangat kita. Betul ya, Ko ya? Dan juga betul sekali. Betul sekali, Rim. Jadi bagaimana untuk bisa keluar dari down itu, salah satunya adalah kumpul dalam komunitas, dengarkan YouTube atau CD-nya, karena itulah yang akan membangun semangat. Kalau Anda sendirian, self-talk Anda mulai berbicara, sulit loh, kamu nggak berbakat loh. Itu self-talk yang salah, yang akan membuat Anda semakin down. Jadi cara mengatasinya adalah segera ambil keputusan, kalau Anda sedang down, datang di pertemuan Zoom, dengarkan YouTube, setel, mendengarkan. Itu akan mengisi. Ibarat orang sedang lapar, dia perlu makan. Ini otak sedang kosong, perlu diisi. Itulah caranya, ya. Walaupun itu masih termasuk external motivation. Nanti suatu saat Anda akan mengerti, Anda punya kemampuan internal motivation, yaitu bukan dari orang lain yang ngomong, tetapi diri Anda yang ngomong kepada diri sendiri. Self-talk tadi yang positif, yang mengatakan itu mah masalah kecil. Saya sanggup mengatasinya. Saya akan terus konsisten mengejar impian saya. Saya akan buktikan bahwa saya bisa. Karena kadang-kadang kan kita ditertawain teman. Itu sangat menyakitkan. Dia itu memalukan sekarang itu menjalankan multi level. Dia bergengsi. Itu dulu awal-awal Chelsea sampai nangis-nangis. Karena teman-temannya yang biasanya seolah-olah tuh gengsi-gengsi yang makannya di restoran, di mana, mengejek, kamu jangan deket-deket sama Chelsea, nanti kamu ditawarin madu. Dia itu sekarang nggak gengsi lagi. Jalankan multi level. Ya, kalau Anda sudah punya motivasi yang kuat, Anda akan tidak terpengaruh. Akan mengatakan, suatu hari tatkala aku membawa teman-teman saya meetingnya di luar negeri, menikmati hal-hal yang lain, mereka pasti akan mengatakan, kenapa dulu kamu nggak ngajak aku? Kamu kurang keras mendorong aku. Coba kurang kalau dipaksa, ya. Ini pasti saya sudah seperti kamu. Itu akan menjadi ceritanya. Iya, keren, Ko. Thank you, Ko. Jadi mudah-mudahan menjawab teman-teman ya. Jadi thank you sekali lagi sama Koko sudah meluangkan waktunya. Tapi ini kita akan lanjut acara gathering berikutnya. Ada agenda berikutnya. Terima kasih Arin. Sebelum saya serahkan kepada Dr. Yuli untuk melanjutkan acara, satu hal yang saya ingin sampaikan kepada teman-teman seprofesional, ya, bahwa memang kita punya ego, kita punya seolah-olah harga diri, merasa bahwa di profesi kita sudah berjuang sekian lama, itu adalah satu prestis kita. Tetapi jangan lupa bahwa bisnis high desert yang sedang Anda perjuangkan itu jauh lebih prestis. Kenapa? Karena kita itu sebetulnya menjadi owner. Walaupun orang lain belum bisa melihat. Dulu saya diketawain, malu-maluin loh, bisikan-bisikan ya di kantor. Pak Haryandi malu-maluin loh. Masa jalankan jadi jual madu? Masa manajer di Propan jual madu? Itu omongan-omongan miring yang menyakitkan hati. Tapi saya nggak usah fokus ke situ. Ya. Kenapa? Karena saya bukan penjual madu. Saya hanya sharing kepada orang yang membutuhkan. Kebetulan didengar oleh orang-orang lain. Dia nggak butuh, dia mau ngomong negatif, terserahlah. Tetapi ketahuilah bahwa Anda segera akan menjadi owner di distribusi jaringan Anda. Anda akan memimpin jaringan Anda akan punya aset konsumen ribuan, Anda akan punya network partner bisnis di berbagai kota dan negara, dan Anda adalah ownernya. Anda akan memimpin di situ. Seperti halnya sekarang Anda adalah ketua departemen, divisi di profesi Anda. Sama. Bahkan lebihnya adalah Anda boleh menjadi shareholder seperti kami juga. Jadi itu saya sampaikan kepada teman-teman.
Walaupun Anda part-time, berapapun waktu yang Anda miliki, yang penting Anda konsisten komitmen. Dr. Yuli itu sibuk, dia komitmen. Bagaimana waktu yang memang sudah disiapkan untuk HD, dia betul-betul konsisten komitmen menjalankan. Tanpa komitmen, Anda tidak mungkin bisa cepat berhasil. Ya, saya ingin melihat Anda semuanya di puncak kesuksesan, kita jalan-jalan bersama-sama gratis ke luar negeri. Terima kasih, Arif. Saya serahkan kepada. Thank you, Ko. Mungkin Dr. Elis silahkan dilanjutkan acaranya. Ya, thank you sekali Ko, luar biasa. Ya, Ko Haryandi ini adalah mentor saya ya. Saya juga dulu sama, kebingungan, pusing gitu kan. Dan saya selalu membandingkan, iya kamu kan full time, aku part time, aku nggak bisa seperti kamu gitu. Tapi begitu saya mendengarkan apa yang di-sharingkan oleh Kohar, kemudian mengaplikasikannya ya. Yang pertama manajemen waktu, dan yang kedua adalah 3M. Ya, benar-benar mempelajari satu hal yang baru. Jadi saya nggak pakai ego saya untuk aku sudah tahu, aku kan dokter, aku kan dosen, aku tahu semuanya gitu. Nggak. Jadi karena ini adalah saya nggak pernah belajar bisnis, saya benar-benar kosongkan dulu, saya pelajari, kompetensi meningkat, ya itu akan dibarengi dengan peningkatan jumlah jaringan dan juga omset ya Ko ya. Jadi seperti itu teman-teman, kita sudah menyiapkan semuanya. 3M untuk kita belajar, nggak bisa Zoom, kita udah siapkan yang namanya YouTube channel yang bisa Anda akses kapanpun. Tolong sekarang teman-teman catat nama YouTube kita apa? Spirit Harvest. Ya, semua tips yang ada tadi disampaikan oleh Kohar itu ada di sana. Ya, tips-tipsnya, dan tips itu adalah yang memang sudah dikerjakan Kohar, bukan teori aja. Nah, Arimbawa sudah menuliskan nama YouTube kita adalah Spirit Harvest. Itu di subscribe ya, dan lihat semua materi kita ada di sana ya. Dan kemudian tadi Koko menyatakan bahwa percuma kalau misalnya kamu belajar aja tapi tidak mengaplikasikan gitu ya. Percuma kamu menjalankan sendiri tapi tidak mau berkumpul dalam lingkungan yang positif, karena itu ibaratnya api kecil, ada tiupan angin langsung padam gitu ya. Tapi kalau kita berkumpul bersama-sama, ada banyak api gitu ya, jadi api besar, jadi makin tetap semangat. Nah itu ada di mana? Nah kita punya program yang namanya 10 hari menuju diamond ya, 10 days to diamond. Nah itu beberapa teman sudah mengikuti. Kita baru launching acara ini dari tanggal 17 sampai 27 Juli ya, 10 hari menuju diamond. Dan nanti akan saya tampilkan bagaimana teman-teman itu mengikuti ya, walaupun dengan keterbatasan waktunya saya nggak bisa ikut ini. Oke, nanti saya private sama Anda ya. Terus kemudian kita akan lihat seperti apa hasilnya. Saya izin mau sharing ya, teman-teman yang memulai di bulan ini dari zero gitu ya, kemudian bisa mendapatkan kenaikan dari sisi omset ataupun networknya jadi bertambah setelah apa? Setelah mengikuti 3M ya, dengerin YouTube kita kalau nggak bisa Zoom, kemudian mengaplikasikan lewat pendampingan. Pendampingan itu ada sekarang, kita buat pendampingan online lewat 10 hari menuju diamond ya. Nah, saya sharingkan sedikit beberapa teman-teman yang kemarin yang hari ini ya, bulan ini mengikuti saran-saran kita ya, mengaplikasikan apa yang udah kita sharingkan lewat 10 hari menuju diamond. Walaupun kadang-kadang ada yang aku izin ya, saya masih di kantor, tapi nanti setelah pulang dari kantor tolong bantuin ya, kita private langsung ya. Kita bisa sambut sekarang, siapa ini? Ada Berlin ya. Berlin apakah ada di sini? Nanti bisa ini ya, open cam. Kemudian ada Sis Meina Susi ya, jadi dari benar-benar nol gitu ya, habis itu oh gini ya caranya ya, oke saya ikutin, jadi mengikuti apa yang disarankan. Ada Mbak Lilis ya, bukan dari Bali tapi tetap dalam jaringan ini gitu ya, ada di Surabaya ya, Surabaya. Nah kemudian ada juga Sis Dina ya, Dina dengan kesibukannya sebagai seorang koas gitu ya. Ini semuanya profesional semua, jadi memanfaatkan semua waktunya
komitmen ya, kita kumpul, ayo kita kumpul jam sekian, kita sama-sama lakukan. Nah, itu benar-benar dilakukan. Jadi kalau misalnya aku ada pertanyaan seperti ini, jawabnya gimana? Jadi kita langsung ngasih tahu jawabannya seperti ini, langsung di teks, langsung voice note. Nah, ternyata itu memberikan hasil. Ada dokter Widya juga gitu ya. Jadi benar-benar langsung cus gitu ya. Ibaratnya adalah saya mau sekaligus membantu teman-teman atau pasien saya yang terkena dampak COVID. Ya, dengan itu tolong dibantu gimana caranya. Kita kasih sharing caranya, kemudian kita ajarkan dan kami bantu susunkan. Nah, sehingga mulailah terbentuk jaringan-jaringan yang menuju diamond tadi gitu ya. Kemudian ada ibu-ibu gitu ya, nggak perlu khawatir umur tidak menjadi batasan di sini karena dengan berkolaborasi dengan putrinya gitu ya, bisa juga menjalankan bisnis ini. Jadi luar biasa, coretannya udah makin lama makin banyak gitu ya. Sebentar lagi menuju diamond, tinggal 1 manajer aja. Ya, dan saya mau ucapkan selamat ya kepada jaringannya Ari Arim ya, duo suami istri yang luar biasa ya. Begitu mereka kolaborasi fokus gitu ya. Sebentar lagi kita doakan bersama ya. Semoga masuk ini gininya, apa namanya, eksekutifnya. Oke. Nanti kita Amin, bisa amin. sharing dari Arim dan juga Ari yang bagaimana memanage rekan-rekan kerja barunya sehingga semuanya pada bersemangat. Dan masih banyak juga ada beberapa teman yang baru join kemudian baru tahu tentang bisnisnya, ngikutin summer camp, kemudian oke, aku ikut ya. Jadi pelan-pelan mulai ada pertambahan gitu ya. Jadi teman-teman jangan sungkan ya. Nanti bulan Agustus kita akan membuat program ini lagi karena kami melihat program ini benar-benar bisa membantu. Ya, jadi orang nggak tahu jadi tahu. Nah, di sini kayaknya ada juga nih yang bernama Hemi. Sis Hemi, apakah ada di sini? Halo, Dok. Oke. Sis Hemi, ini adalah salah satu newbie kita. Ya, Newbie kita tapi semangatnya luar biasa ya. Saya ingin dengar sharingnya Sis Hemi ya. Tentang, karena saya tahu saya ngikutin perkembangannya Sis Hemi ini dari kedalaman saya juga nggak kenal Hemi gitu ya, kemudian saya undang untuk ikut summer camp ya, iya gitu kan, ikut 10 hari menuju diamond ya, iya, dari nol banget, iya aja Dok, nggak punya downline sama sekali, tapi ternyata sekarang closing udah bertambah ya, ini update 2 hari yang lalu, saya nggak tahu sekarang udah mungkin ada bertambah, karena tadi rekan kerjanya ternyata closing juga. Nah sekarang saya ingin Sis Hemi sedikit sharing kepada teman-teman apa yang Sis Hemi dapatkan dari program ini. Silakan. Ya, selamat pagi teman-teman. Ya, sebenarnya saya ucapkan terima kasih dulu karena udah dikasih sharing sedikit di seminar pagi ini. Sebelumnya saya mau sharing juga, saya ikut HDI itu dari Februari tahun ini. Cuma ya jual-jualan biasa, jadi reseller biasa lah Dok. Manfaatin margin selisih harga beli sama jual gitu aja. Terus bulan Juni saya lihat upline saya, Anggi, Dina, ngisi. Terus saya pengen tuh juga, aduh gimana ya caranya biar kayak mereka tuh, pengen juga rasanya gitu. Direkod kayak gitu, ada prestasinya gitu. Terus saya niatan lah bulan Juli ini mau serius jalanin bisnisnya gimana. Terus ada summer camp datang minggu lalu, upline suruh ikut hem ya gitu. Akhirnya saya ikut. Nah di sana banyak dijelasin tuh, dari saya nggak tahu apa-apa, terus dijelasin tentang apa itu HDI, terus apa itu produk-produk yang jual, produk knowledge, terus how to start, terus bisnis plan-nya bagaimana, terus cara presentasinya juga gimana. Ya itu masih basic-basic teori-teori yang masih belum saya tahu tuh, saya tahu di sana. Terus setelah saya summer camp, masih bingung juga gimana caranya nih biar saya diamond, biar kayak Dina sama Anggi tuh gimana caranya gitu, masih bingung. Terus datanglah acara 10 Days to Diamond. Upline saya menyuruh ikut ya, ini limited seat loh, limited seat gitu. Oke, saya join. Ekspektasi awal saya ikut tuh kan bakalan sama ya kayak summer camp. Bahkan ada orang yang jelasin, saya cuma nonton presentasinya, materinya gitu. Tapi setelah saya jalanin ternyata berbeda sekali. Ternyata saya didampingi langsung kerja bareng workshop selama 2 jam
di siang hari waktu itu. Dan di sana saya banyak sekali belajar cara mengundang orang, cara menghadapi komplain, handling objection. Misalnya kayak kita mengundang orang nih ke acara. Terus dulu sebelum saya ikut 10 Days to Diamond, saya pernah ngajak undang orang ke acara, tapi baru diundang udah nolak, udah down duluan. Terus saya sebelum 10 Days to Diamond ini juga saya nawarin produk ke orang udah jawab duluan, produkmu mahal. Terus saya tawarin peluang bisnis lagi, jawabannya juga sama, apaan tuh MLM, nggak tertarik, kayak gitu. Tapi setelah saya mengikuti 10 Days to Diamond, ternyata ada teknik-teknik khususnya, ada skill-skill khusus yang harus dikuasai. Dan di 10 Days to Diamond tuh saya dapat skrip-skrip yang harus yang saya harus bilang kalau mau ngundang orang. Kalau orang tuh bilang produk saya mahal tuh apa sih yang harus saya katakan ke orang tersebut sehingga orang tersebut tuh yakin mau beli. Dan saya juga tipe orang yang introvert, jujur. Bergaul sama orang, ngomong sama orang tuh kadang kaku, tapi di 10 Days to Diamond dibimbing langsung sama upline saya secara langsung, diajarin gimana cara telepon, cara chat orang, cara jawabnya, sehingga orang tuh mau gitu. Acara kemarin, Senin diadain Biskin, saya ngundang 10 orang, Astungkare, berapa orang, 5 atau 6 orang teman saya tuh mau join. Tuh. Terus kesan saya mengikuti 10 Days to Diamond ini luar biasa sekali pengalaman yang saya dapat, banyak sekali pelajaran karena saat saya mengikuti workshop tidak hanya upline saya saja yang sharing, tapi crossline kayak Mbak Ari, Pak Arim juga bantu men-sharingkan pengetahuan-pengetahuannya, pengalaman-pengalamannya sehingga saya bisa pakai juga diaplikasikan ke dalam saya menjalankan bisnis begitu. Dan pesan saya ke acara ini sering-sering diadain untuk enterpriser baru. Kenapa? Karena kadang upline nyuruh buat daftar nama ya, nanti kamu sharing produk. Nah, saya sering kayak gitu, tapi saya bingung gimana cara mulainya, cara PM-nya itu gimana. Tapi di 10 Days to Diamond, saya tahu teknik-tekniknya, udah diajarin di sana dan didampingi juga. Jadi sekalian pas workshop, misalnya ada teman yang bales, dia nolak gimana, saya tinggal konsultasi langsung sama upline saya, Dok, orangnya jawab gini Dok, saya harus jawab gimana lagi? Nah, kayak gitu. Dan dapat bocoran juga dari Dr. Yuli, bulan Agustus bakal ada lagi 10 Days to Diamond buat teman-teman enterpriser baru, mesti ikut acara ini karena nggak ada ruginya, bakal nambah pengetahuan, bakal belajar banyak, pokoknya luar biasa deh acara ini. Go Diamond! Oke, thank you Sis Hemi ya, luar biasa sharingnya. Thank you banget. Nah sebenarnya 10 Day to Diamond itu kita mau mewujudkan apa yang tadi Kohar mau sampaikan. Satu, create environment yang positif. Nah di sana kita kumpul, jadi saling menyemangati. Kemudian kita mengaplikasikan apa yang sudah kita pelajari, karena percuma aja kita tahu banyak tapi do nothing ya. Jadi kita langsung action. Begitu kita tahu ada problem, jadi karena sudah langsung ada di sana dalam komunitas itu, ada yang bertanya, ini aku menghadapi pertanyaan seperti ini, aku jawabnya gimana? Udah langsung terselesaikan, ada solusinya pada saat itu juga. Jadi nggak akan ditahan-tahan, akhirnya nanti down-down sendiri gitu ya. Dan di sana pun juga kalau misalnya ada yang lagi down, kita ajak untuk curhat gitu kan, keluarkan apa yang jadi kendalanya, kita akan selesaikan sama-sama. Kita cari solusinya apa. Nah, jadi teman-teman, seperti sarannya Hemi tadi, Agustus pada ikut ya. Jangan takut-takut lagi karena di sini benar-benar kita mau belajar dan pendampingan. Karena dulu harusnya ada pendampingan secara offline, tapi karena kondisi seperti saat ini ternyata online pun kita bisa kerjakan. Nah, itu tadi teman-teman yang sudah banyak prestasinya ya. Jadi teman-teman yang kali ini hadir dan ikut 10 Diamond ya, yang hadir saat ini saya tahu di sini ada Maina Susi gitu ya. Kemudian yang hadir juga ada Ari Aksari. Kemudian siapa lagi tadi? Lupa, Dina gitu ya. Yang sudah progresnya juga udah kelihatan. Tunggu kejutan dari saya, ada Esen Feline yang akan datang ke rumah Anda ya.
Ditunggu nanti di rumah Yeay, masing-masing ya. thank Terus you. kemudian untuk Sis Hemi dan juga Tante Lindra yang udah bener-bener effortnya nggak mau bolong nih, ngikut terus 10 Day to Diamond ya, nggak bolong-bolong dan ada progresnya. Tunggu ada Anti Akne dari Biskin yang akan datang ke rumah Anda. Oke? Saya ucapkan selamat buat teman-teman semua. Dan belum berakhir ya. Karena Komang Dino udah langsung wuhu gitu ya. Jadi untuk teman-teman yang tadi sudah registrasi mau ikut gathering, nah kita pun juga ada kejutan nih buat teman-teman semua. Apakah Ayum Dewa Ayu sebagai FC Jimbaran ada di sini? Owner FC Jimbaran, adakah di sini? Bisa say hello? Halo semua. Oke. Mana nih Ayum? Sebentar ya, ini saya lagi undi. Tunggu sebentar. Oke, Ayum akan membagikan beberapa gift ya buat teman-teman yang udah hadir kali ini pada sesi gathering kali ini ya. Enak ya gatheringnya ya, banyak sekali hadiahnya ya. Terus yang mau belajar juga dapat gift banyak Biskin loh. Untuk nanti biar bisa selain omsetnya yang shining ya, wajahnya pun bisa glowing dengan Biskin. Oke, silakan Ayum. Ayum, dirimu ready? Ready? Sebentar, Oke. saya lagi mau tampilkan ininya ya, lucky Iya, wheel-nya. iya. Tunggu sebentar. Banyak dong hadiahnya. Ayo siapa yang Agustus mau ikut 10 Day itu udah batas ya, 100 habis gitu karena 100 seluruh Indonesia ya. 10 hari ketiga, kalau Anda tetap praktekkan skill Anda bertambah, berarti Anda kalau susun aja di kaki yang 2 lagi, Anda eksekutif diamond loh dalam sebulan. Bukan hanya diamond. 10 hari jadi diamond. 10 hari kedua dan ketiga ada 2 diamond. Anda eksekutif diamond. Ya susah untuk bisa closing 2 orang. Tapi kalau Anda mulai broadcast, kontak orang, sehari 50 kok banyak. Anda tahu nggak orang-orang yang kerja di bank atau telemarketing itu, sehari itu 50-100 orang yang dia tidak kenal. Saya sering terima di kontak ini nawar ini dan ini, terjadi mau. Walaupun akhirnya itu investasi yang tidak menguntungkan juga. Ya, itu namanya probabilitas. Jadi Anda belajar dari teman-teman sebanyak. Kalau Anda mengkontak sekian orang, pasti akan ada penjualan atau closing 2. Anda 10 hari diamond. 10 hari kedua, ketiga, Anda eksekutif gitu. Luar biasa. Ya, silakan. Iya. Ayum, ready? Teman-teman dong. Ya, ini masih mempersiapkan lucky draw dulu ya. Ayum yang mana ya? Yum tolong bersuara dulu Yum. Oh ya, Yes, oke. aku ini. Ya. Oke. Yes, sudah. Yes. Oke. Oke. Ini adalah lucky draw buat teman-teman yang hadir. Ya, kita putar. Harus iya. Iya, Sis Mena Susi tiap event ya, Dok ya. Memang dia hoki sih. Ya, bajunya suka merah jadi dia hoki. Thank you. Iya. Kemudian silakan yang berikutnya. Oke, kita Yang kedua, yang ya, berikutnya Susi, adalah sebentar aloe ya. propolis cream. Oke, selanjutnya Dok. Aloe propolis cream. Gift yang kedua. Yes. Aloe propolis cream. Oke, kita spin ya. Siapakah? Semoga saya. Aduh. Ayo.
Nah, nanti ongkos kirim ditanggung pemenang ya. Netizen protes dok nanti dok. Kenapa? Kenapa Siapa Yung? kak? Jeng jeng jeng. Ini masih emoticon. Ya, kenapa dia kosong terus ya? Ini Aduh, masih apa tidak ada emoticon. pemenangnya ini? Kembali ke panitia. Kamu kebanyakan kayaknya ngasih slot itu saya. Ya, bentar dok. Ini dia nggak, dia tempat kosong terus. Iya. Oke, nggak apa-apa. Iya, gimana? Nggak apa-apa, lanjut aja. Sampai nanti ketemu namanya. Ulang ya, sekali lagi ya. Ayo berdoa yang punya anak-anak. Ini Ayung kebanyakan ngasih slot kosong. Aduh. Dok, ada apa dengan Kidstri-nya? Kistri berarti buat Dode, buat anak saya ya. Nggak jadi dibagikan. Nggak apa-apa, ayo coba lagi. Fitrinya sembunyi karena dia suka bermain. Kayak anak kecil. Iya, ini kayaknya yang bermain nggak punya anak kecil. Ayo lagi sekali. Kasihan audien yang udah daftar tadi. Ini aku tunjukin, Royal Jelly-nya berperan untuk bisa membuat regenerasi sel pada anak-anak bisa terjadi dengan baik ya. Jadi daya konsentrasinya juga lebih oke. Dan propolis untuk daya tahan tubuhnya, nggak mudah sakit. Ya, jadi nanti kita mau ke sejawat SPA itu hanya kunjungan aja, kunjungan untuk cek aja ya, bukan untuk memeriksakan anak kita yang lagi sakit gitu. Nah, ini penting banget nih, harus wajib. Jadi anak saya selalu 1 hari 1 sampai 2. Udah ada tadi dok menangnya, udah keluar. Siapa? Kelihatan nggak tadi? Sis Putu Windrayani. Siapa? Sis Putu Windrayani, adakah? Putu Windrayani. Windra. Putu Lindrayani. Oh, Lindrayani. Wala, Tante Lindra. Oke. Ada? Dokter, Selamat. jawab Ini doa ada Putu screenshot-nya. mau bantu yang anak yang autis itu. Wow, bener-bener luar deh biasa. Tante. Baru tadi kita konsul ya. Oke deh, niat baik Tante ternyata terjawab ya. Niat membantu orang lain terjawab. Jadi Tante Lindra yang dapetin, nanti akan saya kirimkan kepada Tante supaya bisa membantu tetangga Tante itu. Ya, oke. Ya, terima kasih. Demikian gathering dari kita ya. Bulan depan kita adakan gathering lagi. Ya, dan pasti juga bertabur hadiah ya teman-teman ya. Dan jangan lupa teman-teman nanti ikuti aja info-info kegiatan acara-acara